Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini bersama kelas Mentari kita akan belajar bersama di tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Hal yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana cara merawat tumbuhan. Kemudian kita juga akan belajar penjumlahan dengan garis bilangan. Mari kita belajar ya. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Siti sangat ingin mengetahui bagaimana cara merawat bunga melati. Nah, Siti akhirnya pergi ke perpustakaan media ilmu. Di sana dia menemukan buku yang ia butuhkan. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genteng, susun di dasar pot. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genteng. Masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Lalu bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Jika kita ingin mengetahui cara merawat tanaman dengan baik, sebaiknya kita bertanya kepada yang ahli. Kita dapat melakukan wawancara dengan menanyakan beberapa hal yang ingin kita tanyakan. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kita menyusun daftar pertanyaannya. Daftar pertanyaan yang disusun biasanya menggunakan kata kunci apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Contoh kata tanya apa? Apa pohon yang Bapak tanam? Siapa? Siapakah yang menanam tanaman mangga ini? Contoh bagaimana? Bagaimana cara merawat tanaman mangga yang benar? Contoh pertanyaan kata tanya mengapa? Mengapa tanaman mangga perlu dilakukan pemupukan? Contoh pertanyaan kapan? Kapan tanaman mangga dilakukan penyiraman? Berikut ini adalah hasil wawancara untuk mengetahui bagaimana perawatan tanaman mangga. Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, Dan lain-lain. Ada yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air.
Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5 hingga 8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A, yaitu pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B, yaitu pada angka 2. Nah, dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskannya bentuk penjumlahan. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Coba sekarang kita perhatikan contoh lainnya ya. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Ya, seperti ini. Berarti penjumlahannya adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Maka 4 ditambah 7 sama dengan 11. Mudah sekali bukan? Sekarang ayo berlatih. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan.